Bilang amin. Sama-sama. 2, 3. Sebab itu kukatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul menaikkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Pada kesempatan ini saya percaya saudara-saudara yakin bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan terang, tidak dalam keadaan gelap. Tetapi menjadi persoalan adalah ada orang sudah di dalam kerajaan terang tetapi masih membawa pola hidup kerajaan gelap. Kita bukan, kita tidak. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenal Kristus. Kita makin kenal cara hidup Kristus untuk tidak terhisap ke dalam sistem kerajaan dunia. Karena kita orang-orang kerajaan Allah ditakdirkan untuk menang, ditakdirkan untuk take over the main, mengambil alih semua yang telah diambil oleh iblis selama ini. Kita orang kerajaan Allah ditetapkan untuk tidak kalah dengan dunia. Dan kita orang-orang kerajaan Allah ditetapkan untuk menikmati fasilitas dan berkat kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk. Hampir saya lupa suruh duduk. Tapi saya yakin saudara kalau sudah bergairah dengan firman, apapun caranya sudah akan melakukannya. Amin. Jadi begini, kita sekarang ada di kerajaan Allah. Lambaikan tangan yang ada dalam kerajaan Allah. Dari mana tahu? Lagi, dari mana tahu saya ada dalam kerajaan Allah? Jawabnya, saya bersedia dibentuk oleh firman. Kalau saya bersedia, itulah tanda. Haleluya. Dan kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, saya imani saudara pasti diberkati. Saya imani saudara tidak akan kalah. Saya beriman pelayanan kita bukan berputar-putar di tempat. Saya beriman bahwa saudara-saudara punya ekonomi akan naik bukan turun. Saya beriman saudara kalau kita ada dalam kerajaan Allah, kita akan jadi kepala bukan ekor. Haleluya. Kan yang ada kepala dinas dan ada ekor dinas kan? Haleluya. Saya yakin sekali saudara saya menikmatinya secara pribadi, secara keluarga, dan saya berharap secara keluarga besar TNL kita menikmatinya. Kemarin saya sudah bagikan di Lauta, orang-orang kerajaan Allah tidak iri dengan orang-orang kerajaan dunia. Cara curang, terus banyak uang, kita tidak iri. Kita tidak tertarik. Karena yang kita tertarik adalah berkat baik, tapi perkenanan Tuhan lebih menarik. Haleluya. Jangan iri pada orang-orang yang hidup dengan cara dunia. Orang kalau iri itu pengen ikut caranya. Orang kalau iri pengen ikut contoh. Tapi kalau kita tidak iri, kita tidak tertarik, tidak bergeming. Boleh lipat, silakan lipat. Tapi berkat ditaruh pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, hanya untuk ditumpuk bagi orang-orang benar. Tapi kita tidak curang ya. Ditumpuk bagi orang-orang benar. Jadi begini, salah satu yang saudara dan saya harus pahami adalah
orang-orang dalam kerajaan Allah sudah masuk nih, sudah masuk di dalam, tetapi masih potensi dikeluarkan dari kerajaan Allah. Jadi sudah mau berubah, tetapi akhirnya dikeluarkan dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena sikap proses itu kan begini. Ada orang bilang kalau percaya Yesus mati langsung surga. Ya. Tapi kalau percaya Yesus masih hidup lama dan hidup tidak benar, itu akan dilemparkan keluar. Lagi, kalau masih hidup lama, ya tapi dan hidup tidak benar, saudara mungkin masih Kristen, masih orang gereja, tetapi yang namanya fasilitas kerajaan Allah sudah ditarik. Kartu kreditnya masih ada, tapi sudah tidak bisa pakai membayar. Kartu ATM kerajaan Allah masih ada, tapi sudah diblokir. Karena Tuhan itu menyediakan fasilitas kerajaan Allah bukan untuk orang yang menggunakan prinsip kerajaan dunia. Mari kita balik lagi baca Matius pasal 13, 41, 42, 43. Mari baca. Bapak mungkin Bapak Amos boleh bantu. Matius 13 ayat 41, 42, 43. Matius 13 ayat 41 sampai 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Anak manusia adalah Yesus. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Dengan bawa Yesus akan perintah malaikat-malaikatnya dan kumpulkan segala sesuatu, baik materi, sistem maupun orang yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan di luar atau di dalam? Di dalam, dari dalam, dan di dalam kerajaan Allah. Kedua, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Semuanya, sistem, materi, mindset, orang-orang begini, saudara. Kejahatan dalam kerajaan Allah itu begini. Dengar baik. Boleh duduk. Kejahatan dalam kerajaan Allah sampai saudara paham. Dengar baik kalimat ini, saudara boleh catat kalimat ini. Kejahatan dalam kerajaan Allah adalah orang-orang menggunakan fasilitas kerajaan Allah untuk kepentingan agenda pribadi. Ulangi. Orang menggunakan fasilitas kerajaan Allah untuk kepentingan agenda pribadi. Fasilitas kerajaan Allah itu firman, khotbah, urapan, bahasa roh, kesembuhan, usir setan. Tapi agendanya untuk supaya kita besar, supaya kita berlimpah keuangan, supaya kita terkenal, supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, supaya heboh gereja kita. Itu kelihatannya pekerjaan Tuhan, tapi tidak sedang melayani Tuhan, tapi sedang melayani agenda pribadi. Saya yakin saudara yang sakit sembuh oleh firman, dan tidak satupun kita yang berperan. Dan semua yang sembuh, ingat baik, saya sering bercanda kalau Natal. Kalau Natal yang hari ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Yang dapat hadiah siapa? Torah. Harusnya yang dapat hadiah Tuhan Yesus. Natal bisa jadi perayaan yang muatannya agenda kita. KKR, Tuhan diundang, doa dan puasa, meminta urapan, meminta kuasa, meminta hadirat, tapi untuk kemuliaan siapa?
Untuk agenda siapa? Jadi kejahatan dalam kerajaan Allah adalah lagi menggunakan terus yang keras supaya ini bisa tulis dan buatkan mungkin status, buatkan memori, catatan, dan ini menolong untuk kita tidak dilemparkan nanti ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena tidak semua pelayanan untuk pelayanan. Tidak semua pelayanan untuk pelayanan. Ulangi tadi, kejahatan dalam kerajaan Allah. 2, 3. Yes, saudara semoga sudah dicatat ya, dan saudara kirimkan ke grup TNL. Semua yang ada catat pribadi kirimkan ke grup TNL. Kenapa begitu? Karena ada banyak orang nanti akan di hari terakhir menyesal. Matius 7, 21, 22, 23. Saya makin jelas ini ayat ini karena sudah lama ayat ini ada. Ternyata ada yang Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kalian. Loh, masa tidak kenal? Kami yang sembuhkan orang di KKR di Taman Berkat waktu itu. Loh, kok tidak kenal kami? Kami kan tim doa. Ya, kok tidak kenal kami? Ya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Entahlah sekalian kamu pembuat. Ternyata orang bernubuat ada yang jahat. Ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang jahat. Jahat ini bukan kriminal, tapi tidak sesuai dengan agenda Bapa. Apa? Tidak sesuai dengan agenda Bapa. Saya keluar sedikit. Heran sekarang. Heran. Pelayanan karena tidak ada tujuan untuk ada dalam kerajaan Allah dibentuk orang-orangnya. Makin melenceng pelayanan. Makin ada lomba, tapi jangan tersinggung ya. Lomba rebana. Kan rebana untuk kemudian Tuhan mungkin itu. Kok dilombakan? Lama-lama ada lomba doa. Betul? Semuanya ada lomba khotbah ada. Siapa yang paling banyak berlomba dia dapat nilai. Lomba apa lagi? Masa rohani dilombakan? Haleluya. Kemudian ada tetesan air mata, lomba tetesan air mata. Karena tidak tahu bergerak kemana ini. Haleluya. Sudah buka mata baik-baik jangan tersinggung. Karena topik saudara juga banyak begitu. Lomba baca Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah. Bagaimana itu? 21, 22, 23 Matius 7. Firman Tuhan Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang kamu bernubuat dan nubuatnya terjadi, Tuhan tahu. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Betul. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kalau ini kalimat datang kepada hamba Tuhan dan diaken di TNL atau pada saya, enyalah daripadaku. Hai kamu, Bapak Uki, Bapak Amos, Bapak Yermi, Bapak Max, aku tidak kenal kamu sekalian pembuat
fasilitas kerajaan Allah untuk agenda pribadi. Kalau saudara tidak paham, saya kasih aplikasinya ke kantor. Saudara dapat dana anggaran dari kantor untuk proyek demi perusahaan. Kemudian saudara pakai untuk jalan-jalan, atau pakai untuk bangun rumah pribadi. Apakah pimpinan perusahaan akan bilang, saya sudah tidak kenal kamu? Oh, saya masih kenal kamu. Saya kenal kamu bukan begitu. Haleluya. Tuhan kenal kita dari apa? Dari kita punya agenda seperti agenda Bapa. Tuhan bilang begini sebenarnya, aku tidak pernah kenal kamu. Misalnya begini, siapa di sini yang tipikalnya mungkin agak kalem? Kalau Bapak Amos, dia menyanyi kemudian dia sudah diam-diam kalem, karena aslinya kan kecak-kecak toh. Maka saudara bertemu dan bilang begini sama Bapak Amos, kita sudah kenal Bapak Amos, karena yang kita kenal adalah semangat. Ada apa? Tuhan juga bilang begitu. Yang aku kenal di gereja TNL itu agenda Bapa. Ada apa? Yang aku sudah tidak mulai tidak kenal kamu. Kamu kejar materi, padahal harusnya materi yang kejar kamu. Katakan amin. Jadi di kerajaan Allah ada pembuat kejahatan. Dan Tuhan akan melemparkan mereka bukan hanya ke kegelapan, tetapi ke dapur api. Dapur api itu tungku api. Di tungkunya, bukan di bodi kompornya, di tungkunya api biru. Itu sebabnya begini Bapak Ibu, kalau logikanya begini, kalau orang-orang sudah dalam kerajaan Allah masih bisa buat kejahatan, apalagi orang di luar. Ulangi, itu sebabnya saudara-saudara, di luar itu harus masuk ke dalam, karena di dalam harus mengalami transformasi. Tetapi kalau sudah di dalam, harus benar-benar sungguh-sungguh, karena kalau tidak sungguh-sungguh, lama-lama agenda kita berubah. Bantu saya supaya agenda kita tidak berubah di gereja ini. Bantu saya, haleluya. Ingatkan kalau kita mulai belok, amin. Haleluya. Saya kasih contoh, Natal kita bukan kalau boleh, memang tidak boleh ada gambar Sinterklas. Ya, yang cuma satu lagi. Karena yang lain tidak terima. Ulangi, apa yang saya bilang tadi? Karena nanti anak kecil tanya, Mak, di Alkitab Sinterklas ayat mana? Mau jawab bagaimana? Nggak ada. Lagi, orang makin bersih. Jadi kalau di rumah anak ya di rumah, karena itu bukan area saya. Area saya di gereja. Amin. Coba boleh taruh Sinterklas yang gendut pakai trompet, terserah saudara. Tapi di gereja kita komitmen tidak ada tanda-tanda lain selain tanda Kristus. Jangan-jangan Bapak Amos tertawa di rumah ada Santa Claus. No Santa Claus. Kenapa? Dia menyusup masuk ke dalam. Dan sudah lama orang tidak bisa keluarkan dia. Tapi di TNL saya sudah keluarkan sudah beberapa tahun lalu. Jangan masuk lagi. Haleluya. Dunia jangan masuk lagi. Tapi ada itu DP tongkat, DP rusak, pelan-pelan, DP orang dulu. DP orang kesusah, pada DP orang suka luar, DP tongkat itu, DP kaos kaki. Haleluya. Kalau mau Tuhan makin tidak kenal kita itu berbahaya. Haleluya. Yang Tuhan kenal kita adalah kalau gambar Allah, gambar anaknya makin jelas di hidup kita. Ini anak ini makin serupa Kristus. Papa bilang, I know you. Aku tahu siapa kamu.
serupa dengan gambar anakku Yesus Kristus. Dan Bapak bilang, malaikat jaga orang-orang ini. Orang-orang ini orang-orang spesial, orang-orang penting. Kita tidak harus cantik dan cakep, tapi kalau kita menjadi serupa Kristus, kita lebih daripada orang hebat. Katakan amin. Jadi kita yang sudah di dalam, sadar tidak sadar, kan di awal saya bilang kita hidup di bumi yang sama, tapi dua dunia yang berbeda. Nah, saudara-saudara, hidup di bumi yang sama dengan dua sistem yang berbeda, ini on off tiap hari, ini yang saudara harus hadapi. Tanpa sadar, itu sebabnya kita perlu hati nurani. Perlu apa? Hati nurani. Perlu hati nurani sebagai alat yang namanya alarm. Alarm. Tanpa sadar saudara buka TikTok, toh? Kemudian ada lagu lewat. Seandainya, saudara skip atau lanjut. Itu dunia itu, saudara sadar tidak sadar tiap hari akan nyasar dan nyosor untuk masuk dalam mindset kita. Tanpa kita sadar, lagu-lagu background, ya, itu masuk lewat TikTok, FB dan lain-lain. Itu sebabnya kita, flyernya kita selalu backgroundnya holy, holy, dengan holy, torang gitu. Haleluya. Haleluya. Supaya mindset orang memang mindset holy. Kalau ganti-ganti, siapa ada lewat tadi? Setiap kali keluar dia holy. Haleluya. Haleluya. Oke. Saya agak santai-santai karena firman ini ternyata biar membuat tenaga lekor Roh Kudus kerja, nah berubah orang. Amin. Coba tadi saya dengar khotbah di TikTok, Pak Talia, Pak Beto, tuh, wow. Jadi lagi kalau Roh Kudus dari firman kerja, nggak putus leher, jemaat tetap begitu. Tapi kalau Roh Kudus kerja, sedang kita belum bicara soal tangkap. Amin. Kita lihat dari pesenyum gagah sekali. Kenapa? Karena cuma firman Roh Kudus bisa rubah orang. Bilang. Mal, puji Tuhan Santa Claus sudah keluar. Tinggal di rumah mau cek. Oke, yang pertama, kita mesti hindarkan diri karena sudah di dalam kerajaan Allah, tapi hidup di bumi yang sama. Berarti pengaruhnya, influence-nya masih ada hari-hari ketemu. Ya? Itu begitu, itu yang susah. Kalau buat orang pakai itu lagu tadi, seandainya aku punya sayap, aku pengen terbang ke bumi yang lain, di mana kerajaan dunia tidak ada di sana, tapi belum waktunya. Saudara sudah mau berpindah alam? Tidak. Mau berpindah alam sekarang? Tidak. Kita heran manusia, santai saja, setengah jalan. Kita heran manusia, di dunia stres. Mau suruh pulang ke rumah bapak, dia mau. Ini kemana nah? Betul? So stres, sudah mampu. Ada tuh ibu bapak selalu, sudah mampu kita, sudah mampu. Oh, kita sudah punya, kita sudah mampu. Tuhan gampang menjawab, sudah mampu betul. Ayo, sudah mampu betul. Maksudnya Tuhan sama panggil. Tapi kalau Tuhan panggil, nggak ada yang bersedia. Mau Tuhan panggil sekarang bilang amin. Tidak ada. Haleluya. Begini seandainya Tuhan panggil orang semua yang ada ibadah ini hari ini. Tunggu kita belum kawin. Tunggu kita PO itu ada inden belum datang.
Nah, saya justru lebih indah terus sama-sama. Tapi harus dengan cara Tuhan. Amin. Ya, sebab Pak bilang mau itu lebih dulu. Indah kalau kita berpindah alam, tapi menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. So stres. Itu sebabnya begini. Masih di bumi yang tapi ada dua sistem yang beroperasi saat apa dia punya istilah ya. Kalau orang baku saling silang, apa itu? Baru saling silang. Saya belum dapatkan istilah. Kalau campur kan menjadi, kalau merah dan putih dicampur menghasilkan barang yang ketiga, warna ketiga. Tapi ini bercampur, tetapi tetap bisa dibedakan. Apa itu? Dua hal yang bercampur, tapi tetap bisa dipisah. Sebab kalau dua hal bercampur dan bercampur itu homogen, maka menghasilkan benda barang ketiga yang tidak sama dengan yang kanan dan yang kiri. Pakai sekarang, saudara ada di mana? Tetapi ada tinggal di bumi yang sama, sedang beroperasi kerajaan penguasa kerajaan kegelapan. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak seperti mereka? Karena begini, maaf ya, di gereja kalau tidak terus dimurnikan oleh firman, kerajaan dunia masuk ke gereja. Amin. Kerajaan dunia masuk di gereja, cara-caranya adalah tidak suka dengan firman, marah kalau dengan firman lama. Tapi kalau di acara-acara di luar 2-3 jam makan dorong betah. Tapi dengan firman tidak betah. Amin. Kalau Bapak Yemi dengan firman jadi sehat. Amin. Maka kalau kumpul-kumpul di tempat yang tidak tepat, itu sepi akan kamu. Saya kira begitu. Ada amin? Harusnya begitu mindset kita. Satu hari di pelataran Allah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Itu filosofi kerajaan Allah. Saya bersyukur saudara sudah betah dengan firman. Dan inilah ciri orang-orang kerajaan Allah. Sudah tidak gelisah bukan? Sudah bisa dengar lama bukan? Jadi yang pertama kalau saudara mau, saudara ingat dulu. Sebelum poin pertama saya ingat satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Baca, next. 1 Yohanes 5:19. Perhatikan baik, kita di bumi yang sama, tapi penguasa dunia itu siapa? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini kalau lebih kontras dia berbunyi begini. Kita tahu bahwa kita orang-orang kerajaan Allah, berasal dari Allah dan ada dalam kerajaan Allah. Tetapi seluruh dunia ini, sistem yang ada di bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Dunia mana? Dunia yang bukan kerajaan Allah. Dunia yang bukan kerajaan Allah seluruhnya dikuasai, berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita di bumi yang sama, katakan, tetapi berhadapan dengan dua dunia yang berbeda. Ya, jadi puji Tuhan sekarang kita ada di dunia kerajaan Allah. Saya ada, katakan, di dunia kerajaan Allah. Oke, sampai situ. Tetapi secara bergereja, itu sistem kerajaan dunia bisa masuk. Saya kasih contoh. Satu kali satu pendeta mengundang tamu penginjil. Penginjilnya punya mindset kerajaan Allah. Waktu itu zaman kampanye. Saat ibadah jam 9 sudah dijadwalkan, belum juga mulai. Gembala bilang, Pak penginjil minta maaf, orang belum mulai karena ada tunggu seseorang. Oh ya benar. 9:30 juga belum mulai. Pak penginjil minta maaf, belum datang ke saya, sudah ditunggu. Oh ya.
Jam 10 baru datang untuk yang ditunggu. Pas datang langsung naik mimbar, langsung ambil amplop, bagikan amplop ke pendeta. Jangan lupa nomor 007. Demikian, karena saya sangat sibuk, saya mohon diri untuk saya melanjutkan perjalanan. Pergilah pembawa amplop itu. Setelah tenang, kembali bilang, Pak Penginjil, tolong mulai ibadah. Sudah tahu penginjil itu bilang apa? Kamu gembala pelacur. Wow, berani dia. Tapi saya angkat jempol. Cerita ini saya tulis dalam buku Sehatkan Gereja Lokal kita. Kalau model begitu, apakah itu gereja kerajaan Allah? Tidak. Oh, tidak semua setuju. Kalau model begitu, apakah gereja model kerajaan Allah? Tidak. Nah, kalau begitu, apakah Tuhan akan mendisiplinkan gereja itu? Tidak. Apakah Tuhan akan berkata kepada mereka, enyahlah sekalian pembuat kejahatan? Tidak. Ya, di sini jangan. Amin. Itu sebabnya bersyukur kalau saudara ada tempat di mana Tuhan dihormati. Bersyukur di mana tempat di mana saudara Tuhan itu nomor 1. Kalau saudara tidak menghargai itu, siapa lagi saudara akan memberi saudara berkat itu? Katakan amin. Jadi saudara-saudara, seluruh dunia sistem ini berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa kita perlu didewasakan? Supaya kuasa si jahat kita bisa ambil alih. Kuasa si jahat kita bisa apa? Kita bisa take over, kita bisa ambil alih satu saat. Dan sudah mulai terjadi. Era orang fasik sudah berakhir. Muncul sekarang era orang benar. Kalau pengusaha-pengusaha duduk di sini dan mereka jadi jemaat TNL, saya ajar hari Minggu usaha tutup. Pengusaha Oki tutup hari Minggu kalau bertoko. Pengusaha Amos tutup hari Minggu. Pengusaha Bapak Yermi tutup kalau hari Minggu. Tapi hari Minggu banyak pelanggan, tutup. Yang membawa berkat itu bukan pelanggan. Yang membawa berkat adalah Tuhan. Setuju dengan saya? Haleluya. Jadi jauh. Kembali hari Minggu rumah sakit mau tutup. Saya percaya satu waktu akan ada perubahan besar di Kota Manado. Dan saya berharap saya masih hidup. Saudara masih hidup. Saudara akan jadi saksi mata melihat era orang benar muncul. Haleluya. Kepala rumah sakit takut Tuhan. Rektor-rektor takut Tuhan. Kepala sekolah hormat Tuhan. Jadi itu pamaroko dia tampilin wajah itu. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Makin banyak saudara demokrasi, yang namanya demokrasi berujung kepada humanisme. Dan humanisme mentuhankan manusia. Yang penting manusia puas, kebenaran tidak lagi dihitung. Tapi bagi kita, kerajaan Allah soal sukacita, soal damai sejahtera, dan soal apa? Kebenaran oleh Roh Kudus. Kebenaran lebih tinggi dari doi. Kebenaran lebih tinggi dari pangkat. Kebenaran lebih tinggi daripada jabatan. Itu namanya gereja dimensi kerajaan Allah. Nanti orang akan bilang, inilah the unusual church. Ini gereja yang tidak lazim. Gereja yang bukan biasa-biasa saja. Dan saya percaya gereja seperti ini yang akan di cover oleh fasilitas kerajaan Allah. Tanah itu kecil. Tanah gedung itu kecil. Alat-alat musik yang canggih yang lengkap itu kecil. Tapi yang Tuhan lagi suruh kita kejar perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Hindarkan diri dari pengaruh kuasa kerajaan gelap, pengaruh kuasa kerajaan dunia. Hindarkan. Bagaimana cara? Sudah mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Katakan amin. Yang pertama adalah saya sudah sampaikan pahamnya ya. Poin pertama sudah selesai tadi, bahwa kita sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan yang terang. Tapi kita harus
sadar bahwa kita masih hidup di bumi di mana kerajaan gelap masih beroperasi. Haleluya. Haleluya. Yang poin berikut, Kolose 2 ayat 8. Bagaimana menghindar? Saudara mau terhindar dari kegelapan dunia? Yes. Kegelapan kerajaan dunia, kita terhindar dengan cara Kolose 2 ayat 8. Next. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Haleluya. 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 Kata filsafat itu berasal dari kata phileo dan sophia. Kata phileo artinya mengasihi. Sophia itu hikmah. Jadi filsafat artinya menyukai, mengasihi, mencintai hikmah. Tapi saudara, hikmah itu ada hikmah kosong. Ya. Ada apa? Hikmat yang kosong. Jadi bagaimana cara supaya kita terhindar dari pengaruh kerajaan gelap? Kita kita bekerja, kita hidup sehari-hari, kita bersekolah, kita kuliah, kita berbisnis, kita harus pastikan kita tidak menggunakan hikmat yang kosong. Hikmat atau filsafat dunia, filsafat kosong, hikmat kosong, hikmat dunia, hikmat yang menurut ajaran turun-temurun, yang menurut apa? Roh-roh dunia. Saudara, ada banyak sekarang ajaran yang roh-roh dunia punya ajaran, tapi tidak menurut Kristus. Dan itu kalau saudara pakai boleh, tapi saudara akan dianggap orang-orang di kerajaan Allah, tapi melakukan kejahatan. Hidup dalam kerajaan Allah harus pakai hikmat dari Allah. Hidup dalam kerajaan Allah harus pemikiran mindsetnya kerajaan Allah. Tidak bisa saudara-saudara mau berbisnis sebagai orang kerajaan Allah tetapi pakai mindset dunia. Mindset dunia saya daftarkan ada panjang sekali, banyak sekali. Tapi saya tunjukkan pada saudara ada 4 jenis hikmat dan saudara harus pilih. Kalau tidak mau terpengaruh dengan dunia, pilih hikmat yang saudara pakai dalam bisnis, hidup sehari-hari, sekolah, kuliah dan lain-lain. Saudara-saudara baca Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Masih bersama saya, bilang haleluya. Hati-hati, tidak semua filsafat itu benar. Ya, 13. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, Ini hikmat filsafat kosong. Pintar tarik tapi iri hati jalan terus. dan kamu mementingkan diri sendiri, Ya, hidup dalam kerajaan Allah pakai hikmat, tapi tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Terus, janganlah kamu memegahkan diri, ya, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. ya, walaupun pakai hikmat, tapi ini berdusta melawan kebenaran. Saudara, saya kasih contoh, saya tahan sedikit situ. Kalau saudara ada tukang kredit datang bertagih, anak dipesan dari mama, bilang pak tukang kredit bilang apa? Bilang jauh mama ada, keluar. Saudara pernah begitu? Cuma Yohanes Padu yang jujur.
itu hikmat sekali tuh mama. Tapi itu hikmat. Sebentar saya tunjukkan hikmat apa model begitu. Karena dalam pintu rumah cuma dari kayu saja, kau ada potong di bawah. Kau pas tukang kredit so di muka, dan dari kilar itu mama, dia kurang bersembunyi di belakang pintu. Kau tukang tagih bilang, nah bilang ke mama kalau udah keluar, dia bawa tuh kaki. Jangan selesaikan masalah pakai dusta. Lagi, jangan selesaikan masalah pakai dusta. Kebanyakan datang, tapi pepuru sakit. Nggak ada cari sakit buruk, tapi supaya selamat sesaat. Akhirnya puru sakit betul datang. Jangan dusta. Kalau memang ada minta maaf kita, siapa malas. Daripada dusta, malas sudah dosa. Kau tambah dusta, seberapa dosa? Duanya dusta begitu mesti bersih. Karena orang-orang kerajaan Allah harus menggunakan hikmat dari saya kebanyakan kecolongan. Karena istri saya bilang aku terlalu jujur. Tapi itu jujur begini Tuhan jabela. Kalau kita tidak jujur dan sebenarnya di mimbar ini kita. Amin. So di mana sobat OTW? Padahal masih tidur. Itu dusta. Bilang kiri kanan, itu keras sekali itu dusta. Tuh, keras sekali itu haleluya di sini. Bilang kiri kanan, jangan dusta. OTW itu artinya aku towo. Pakai hikmat. Jadi hikmat ada pakai dusta. Karena itu orang kerajaan dunia, kerajaan gelap. Jangan bilang sakit kalau tidak sakit, itu berbahaya. Haleluya. Karena setan begitu tunggu supaya dia menyerang kita. Saya banyak kali sakit dan istri saya yang marah. Kenapa kamu jadi bilang kalau kamu sakit? Ya tidak perlu kan saya bilang. Kalau saya masih kuat, saya kuat karena Tuhan. Amin. Saya tidak mau cengeng. Kalau memang Tuhan semua panggil, memang tolak. Sebab ada kalanya kita meminum vitamin, Tuhan bikin hilang. Saya cari ada sampai sekarang. Tuhan bicara. Kalau ya. Kalau tidak. Kalau lebih daripada itu dusta. Bahasa Bapak Amos konti itu. Dan kalau suka konti, Bapak Ongki juga konti kan? Bukan Bapak Ongki yang konti, maksudnya sama dengan satu bahasa. Jangan supaya hidupmu di kerajaan Allah jangan Tuhan dikualifikasi. Tuhan tidak bilang aku tidak kenal kamu, masih bilang kiri kanan jangan berdusta. Dalam dua senyum kan adalah Tuhan itu berdusta kita. Lanjut 15 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tegas. Kalau pakai dusta, itu bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat tadi kan saya sudah jelaskan filosofia. Jadi filsafat itu filosofia. Filsafat filosofia artinya mencintai, menyukai, memakai hikmat. Sofia itu hikmat. Ya Sofia coba misalnya. Hikmat. Tapi hikmat itu ternyata ada yang bukan dari atas. Yang dari atas itu nggak pakai dusta. Katakan amin. Bilang coba begini. Itu dusta. Saya lebih pilih saya korban dieksekusi daripada saya selamat. Tapi karena dusta. Karena tidak ada pendusta masuk surga. Tidak ada apa? Duduk, saya belok sedikit. Cari ayat di kitab Wahyu. Ayat 21 Gembala coba lihat. Di surga, yang masuk surga tidak ada pendusta. Pendusta artinya karena dia dusta. Kalau pernah berdusta dengan pendusta berbeda. Ya suka berdusta, selalu dia berdusta. Saya sudah bisa rasakan roh dusta ini. 218 Wahyu. Next baca.
Tidak ada orang-orang dusta. Wahyu 1:8. Ya, Tetapi orang-orang penakut, penakut. orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka yang di dalam lautan yang menyala-nyala itu ada banyak item. Yang satu, yang paling terakhir adalah pendusta. Pendusta itu artinya gaya hidupnya suka dusta. Kalau pernah berdusta lain, ya, berhenti berdusta. Haleluya. Bilang kiri kanan, berhenti berdusta. Haleluya. Dengan firman ini makin bersih hidup kita. Makin Tuhan senang dengan hidup kita. Dan saudara ada yang bersyukur, oh makasih Tuhan. Ini firman cocok bagi teman sebelah ini. Firman ini bukan untuk temanmu, firman untuk dirimu. Ya. Karena semua kita harus bersih. Oh sayang dia nak datang, oh manasa. Dan ini firman saya yang bicara juga untuk saya. Supaya kita bersih, jangan sampai Tuhan bilang menyala kau. Hai orang-orang kerajaan Allah yang menggunakan fasilitas kerajaan Allah untuk agenda pribadi atau menggunakan fasilitas kerajaan Allah, tapi ketika memecahkan masalah menggunakan hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia. Saudara, hikmat dari dunia dusta itu diisi. Kau tidak semua. Kalau tidak semua berarti dari Tuhan lo kalau tidak berdusta. Tapi kalau dusta pasti dari dunia. Jelas? Orang yang suka berdusta tidak mungkin bisa bertahan di kerajaan Allah. Karena mereka akan selalu menutupi dusta A dengan dusta B. Dusta B belum selesai, dusta C. Dan seterusnya itulah sebabnya disebut pendusta. Karena dari A sampai C bisa sampai A dusta. Haleluya. Di alam roh saya rasa ada beberapa di antara saudara, aduh Tuhan terima kasih nih firman. Ada bersikap bagi kita. Kita tidak mampu melepaskan ini dusta-dusta ini, no. Kembali ke ayat tadi di mana tadi? Oke. Yakobus 3. Jenis hikmat. Kalau saudara mau terhindar dari pengaruh kerajaan dunia gelap, jangan pakai hikmat yang lain dalam hidup sehari-hari. Hanya pakai hikmat yang dari ayat 15. Yakobus 3 ayat 15. Ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Kalau pakai dusta itu bukan hikmat yang datang dari atas, Tetapi dari dunia. dan ternyata ada jenis hikmat dari dunia. Satu, Dari nafsu manusia. dua, nafsu manusia. Dari setan-setan. Dia takut menyanjung mereka, jadi dia. Ya. Ada 3 jenis filsafat kosong. Dari dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. 3 ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang kerajaan Allah. Haleluya, apapun dalinya. Saudara manipulasi data, sudah nanti kita atur. Yang tak salah saudara, laki-laki ditaruh perempuan merasa. Data tidak boleh dimanipulasi. Haleluya. Itu sebabnya ada orang yang blacklist BI. Ya, kenapa? Ada data yang tidak bisa dihapus. Orang punya track. Itu sebabnya saudara jaga supaya kalau dulu pernah berdusta sekarang tidak lagi. Ke depan tidak lagi. Karena kalau orang berdusta akibatnya buruk amat. Buruknya di mana? Lautan api dengan belerang yang menyala-nyala. Aduh kasihan kalau ada di situ cuma gara-gara mulut ini. Saya ada berdoa,
Bapak Oki duduk dulu. Supaya orang Manado bisa menemukan sebuah alat yang namanya alarm, yang kalau orang salah bicara alarm bunyi. Bisa. Kalau orang salah bicara, kalau orang setting, ini alat cuma deteksi kata-kata hikmat yang benar. Kalau hikmat yang salah dapat dengar, dia bunyi. Boleh menciptakan alat ini. Bisa, karena sekarang sudah ada ilmunya. Sedangkan tensinya pakai DP ika-ika di sini, pakai handphone, tensi, so boleh dapat tensi. Bagaimana DP cara? Berarti boleh. Kata-kata yang tidak benar, alarm berbunyi. Supaya membantu. Amin. Jadi semua yang benar, semestinya ada terprogram di situ. Dan semua yang salah dia kena teror. Sebab hati nurani kadang saja berlaku. So tahu-tahu berdusta lagi. Hati nurani saudara berlaku karena ayam soteto. Saya kenapa lama di dusta ini saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Bilang gitu kan. Coba stop kepala lama di dusta kan. Anaknya belum pulang, masih sibuk nih. Pak masih sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngopi. Dusta lagi. Aduh. Haleluya. Suami-suami bawa pulang gaji pada istri 1 juta. 800 dia kasih, 200 kita di kos kaki. Dusta lagi. Haleluya. Amin. Saya kata dulu. Belum ketemu nikah ya. Mari bilang kiri kanan. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau belum pulang bilang, minta maaf jom kita lagi jalan-jalan. Minta maaf jom teman-teman pakai ngopi ini. Daripada bilang masih sibuk kenapa? Itu dusta. Yang tertawa itu secara bersuka cita karena puji Tuhan. Tuhan ada buka hari ini supaya orang tidak terpengaruh oleh kerajaan kegelapan dan orang tidak dianggap pelaku kejahatan dalam kerajaan Allah. Karena hidup menikmati fasilitas kerajaan Allah, tapi dengan filsafat dunia orang pakai. Haleluya. Filsafat dunia masuk ke dalam kerajaan Allah melalui hikmat yang orang pakai. Haleluya. Contoh, jangan marah deh. Saudara sepakat tidak marah? Kalau saudara diajak teman-teman pergi ngopi-ngopi, sudah jawab, saya pasti akan ada di sana. Sudah diajak ibadah, sudah, saya akan berusaha. Haleluya. Pernah begitu? Kalau mau ibadah dengan mau jalan-jalan, saya pasti sudah di sana lebih dulu. Belum ada orang besok ada. Baru kalau ibadah, saya lagi OTW belum tiba-tiba tertanya. Jangan ada dusta di antara kita. Karena hikmat dari atas itu pertama-tama ayat 16. Jenisnya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Yes, setuju? Yes. Murni itu tidak ada campuran. Ya. Tidak iya campur ya, tidak iya campur tidak campur ya. Ya, ya. Tidak murni. Kalau air murni tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak memuat. Ya, selanjutnya kalau hikmat dari atas, lanjut. Oke. Selanjutnya pendamai. Ya, hikmat dari atas. Mendidik anak. Mama ini penjahat, cuma mama pemulu tuh
pucat. Maaf hati baik. Harusnya apa? Dengar adik. Kalau adik jangan mau dengar pas apa lagi adik. Nanti kalau adik cilaka, mama lagi tuh dapat panggil. Mama mesti diangkat bawa di rumah sakit. Mama kecil kalau rumah pedoi. Dia dengar pas sedikit deh, kan? Oke, suasana hati yang damai. Halo ibu-ibu bilang amin. Mau berapa ibu sini? Ibu-ibu bilang amin. Perfetto boleh perfetto, kamu mesti ada damai di hati. Amin. Kenapa tuh isi perfettoan itu yang masuk ke suami? Gara-gara tuh tensi. Bapak Amos kayak tertawa. Betul kan? Haleluya. Haleluya. Ibu kepala juga tertawa. Amin. Jangan lihat, jangan senyum sini. Karena kita tahu Eka, Eci, dan tawa. Kalau dua bicara habis total. Kenapa? Saudara, perasaan hati orang kan beda-beda. Tapi ada orang yang kelihatan dia kalau dia keluar lebih asli. Harusnya hikmat dari atas itu murni. Kedua, berdamai. Ketiga, peramah. Nah ini peramah ini yang saya maksud. Peramah lawannya pemarah. Isi firman yang baik memang saya harus latihan. Makanya saya mulai senyum-senyum bapak-bapak. Karena Bu Gembala bilang, anak ini firman dan sekeras bukan teriak-teriak. Sebenarnya salah. Betul. Firman dan sekeras bukan teriak. Jadi bahasa Indonesia sedikit. Peramah supaya apa? Pakai nikmat dari atas. Terus penurut. Nikmat dari atas itu penurutnya begini. Maaf, Bapak Ibu, mohon maaf perhatian. Kita tidak bisa menuntut orang di bawah kita badengan orang. Kalau orang ke atasnya ada badengan. Lagi, orang tidak bisa tuntut orang di bawah orang badengan orang. Kalau orang ke atas pemahaman. Jelas? Lagi. Orang nggak bisa tuntut orang di bawah orang dengar-dengaran, penurut. Kalau orang ke atas tidak dengar-dengaran, itu hikmat dari atas. Karena kalau hikmat yang cuma mau orang dengar, tapi orang tidak mendengar ke atas, itu hikmat dari setan-setan. Itu hikmat daripada dunia, hikmat dari nafsu manusia. Tapi hikmat dari atas, penurut. Terus. Penuh belas kasihan. Haleluya, penuh belas kasihan. Tujuannya adalah karena menerapkan kasih. Lanjut. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yes. Makasih. Saudara, saya tertarik dengan kata tidak munafik. Tidak munafik itu begini. Artinya pada semua orang kita berlaku sama. Jangan pada ibu gembala saudara hormat luar biasa, tapi pada ibu gembala saudara pernah enteng. Ya. Jangan amin. Tidak boleh begitu, tidak boleh memihak. Ya. Kalau ibu gembala baik sekali dia. Kalau gembala, kau jodoh. Hikmat yang dari atas itu tidak memihak, tidak munafik. So, jangan sujud-sujud tapi hati tidak sujud. Itu munafik. Haleluya. Kan tidak boleh ada dusta toh? Haleluya. Kalau baku dapat laki-laki bawa terus selama baku rangkul orang. Tapi rangkulan ini harus benar-benar tulus. Karena ada orang merangkul berlebihan, kurang dia ramas di leher, dia lanjut. Karena buktinya di belakang bicara buruk. Rangkul-rangkul, cipika-cipiki, tapi di belakang bicara negatif. Itu namanya munafik. Itu hikmat dari atas? Bukan, hikmat dari
Dunia, hawa nafsu, setan-setan. Itu kalau ada di dalam kerajaan Allah, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Berarti tidak semua hikmat itu hikmat. Tidak semua hikmat itu datang dari atas. Jadi ada ciri-cirinya. 18, Yakobus 3:18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yes. Bukankah isi dari kerajaan Allah adalah damai? Bukankah isi dari kerajaan Allah adalah kebenaran? Itu buahnya harus kelihatan. Cirinya harus kelihatan. Jadi poin yang kedua saya bagi tadi begini. Kita hidup di bumi yang sama. Tapi sekarang kita ada di dalam kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Tapi tidak boleh pakai hikmat dunia. Adopsi hikmat dunia. Salah satu yang sudah agak lebar kita bahas adalah hikmat dunia itu. Ciri-cirinya suka dusta. Selesaikan persoalan satu dengan dusta. Harus clear dari kita. Bersih dari gereja kita. Tidak boleh pakai dusta. Saya yakin begini saudara. Kalau saudara jujur, Tuhan akan bela saudara. Tapi kalau saudara dusta, Tuhan tinggalkan saudara. Iblis yang akan menghancurkan saudara. Karena iblis hanya datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak pernah baik dia. Tidak pernah baik. Tapi Tuhan, kalau saudara jujur, memang orang jujur kadang-kadang harus menerima konsekuensi, didisiplinkan, dihukum, ditinggal, didiskualifikasi, dikarantina, dibuang. Tapi daripada Tuhan yang buang, ayo, daripada apa? Saya lebih pilih orang manusia buang, tapi saya tidak mau Tuhan buang saya. Katakan amin. Karena kalau Tuhan buang, karena begini, ada banyak orang sampai hari ini di muka manusia aman karena tutup mulu pakai doi, tutup mulu dengan tawarkan jabatan, tutup mulu dengan fasilitas. Tapi di hadapan Tuhan semuanya tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi tak ada yang tersembunyi. Dan semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan semua yang kita ucapkan dalam kegelapan akan diucapkan kembali dalam terang. Dan akan ada video tentang autobiografi setiap orang. Dan semua dusta akan dibuka di sana. Dan dusta-dusta ini akan menjadi penyebab lautan api berisi orang-orang yang hidupnya sepanjang hidupnya bergaya hidup pendusta. Tapi ada dalam kerajaan Allah. Jangan itu, saudara. Jangan begitu. Jangan seperti itu. Haleluya. Memang kita tidak bisa menghindar bahwa ada waktu saudara harus jawab ya, tapi rugi. Amin. Saudara harus menjawab tidak, tapi rugi. Tapi saya yakin bahwa Allah menyertai orang-orang seperti ini. Allah akan melindungi orang-orang seperti ini. Allah akan mengcover mereka. Kita bisa kehilangan sesuatu karena jujur. Kita bisa kehilangan dan tidak dapat sesuatu karena jujur. Tapi Tuhan bisa menggantikannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena kita menggunakan hikmat kerajaan Allah. Saya lebih pilih di mata dunia buntu, tapi di mata Tuhan saya untung. Kenapa? Karena saya tidak adopsi hikmat dunia. Haleluya. Saudara, ini bukan nubuatan. Lambat cepat orang-orang koruptor di Sulawesi Utara akan terbongkar semuanya. Lambat atau cepat, ini bukan nubuat. Tapi kalau saudara anggap nubuat, ini akan terjadi. Orang-orang yang disanjung, dihormat, naik mimbar, menggunakan mimbar untuk mempengaruhi masyarakat, mengarahkan orang kepada ketidakbenaran, akan disingkap oleh Tuhan. Dan akan dibongkar oleh Tuhan. Dan sistem kerajaan dunia yang ada di gereja-gereja Kota Manado akan dibongkar oleh Tuhan. Dan kalau saudara itu terbongkar,
Kemana mereka pergi, sudah tidak perlu tahu. Tapi yang pasti kita harus siapkan diri tempat ini. Siapkan diri menjadi gereja kerajaan Allah. Gereja yang tidak sembarang. Dan kalau itu terjadi, saudara, mungkin kita tidak dapat apa-apa di bumi sekarang, tapi upah kita besar di sorga. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan seperti ini, saya makin semangat hidup saya itu dibentuk oleh Firman. Saya makin terbentuk serupa Kristus. Karena semua yang error Tuhan akan singkirkan. Bahkan bukan cuma di dunia, yang ada dalam kerajaan Allah pun Allah akan singkirkan. Karena Allah sendiri itu pikirannya lurus. Haleluya. Yang miring-miring akan bersih. Haleluya. Saya yakin saudara akan lurus. Sudah lurus karena firman. Masih tahan? Saya punya kesaksian, saudara. Pada saat Presiden Worship tadi, saudara goyang-goyang begini. Jackson kan lagi nyanyi kira-kira, saya juga coba. Kok kita tampil rumah begini? Kita lupa kita pegang kepala. Ini kok terlalu banyak goyang, dia bawa putar. Karena kita ada tensi tadi malam 112/67. Itu DP bawah kan rendah. Malah DP bawah Tuhan dia kasih naik. Tuhan tongkat. Kita bisa berdiri waktu masa 1 jam lebih ini cuma karena Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara duduk seolah-olah kita lebih lelah. Masih tahan? Lagi kanan Papua. Kang Oto ya. Yang ketiga ya. Supaya kita terhindar dari pengaruh penguasa gelap kerajaan dunia, karena kita sudah ada dalam kerajaan Allah, karena kita hidup di satu bumi yang sama. Paulus bilang begini, kalau kita sudah tidak bisa bertemu dengan orang-orang fasik, berarti kita sudah mesti tinggal di bumi yang lain. Tapi karena kita masih bertemu, maka kita perlu memasang filter. Tadi jangan pakai hikmat dunia, jangan pakai hikmat setan-setan, jangan pakai itu. Haleluya. Saya sedikit info. Saya kenal dekat dengan pejabat tertinggi di Sulawesi Utara. Satu orang saya tidak sebutkan nama. Kami saling WA. Tapi saya tidak pernah menanyakan menawarkan sesuatu. Pak, boleh Pak bantu kita jadi kepala dinas apa kek? Jadi komisaris apa kek? Komisaris PT Persampahan Kecamatan Malalaya. Boleh, tapi tidak. Saya yakin menjadi hamba Tuhan lebih penting. Haleluya. Karena saya sudah lihat ada banyak orang berebut. Tapi bagi saya yang penting, saya mengejar perkenanan Allah. Yang keberapa? Mari kita lihat Amsal 18 ayat 21. Ada hidup karib dalam kerajaan Allah. Masa lalu mengalami kesulitan karena di bagian ini masih jaga terpengaruh. Di bagian apa? 18:21. Amsal 18 ayat 21. Ya, keluar dulu. Oh ya, error dia. Dia tidak berani keluar. Ya. Masih bersama saya bilang haleluya. Saya ingin sudah baca ayatnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menyemaknya akan memakan buahnya. Ayat 22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya, terima kasih. Kita dapat bonus 2 ayat.
Ayat 21 bilang apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ada lagu bilang memang lidah ini tak tertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Saudara, bibir, lidah, ucapan, perkataan itu satu sistem di mana bisa memproduksi kata-kata. Ya, langit-langit, mulut, bibir, lidah, itu semua adalah satu organ, sistem organ yang bisa mengeluarkan perkataan. Perhatikan baik-baik. Ada kalimat bijak yang saya tangkap. Perkataan-perkataanku dan perkataan-perkataanmu adalah gambaran isi hati. Ulangi. Perkataan-perkataanku dan perkataan-perkataanmu adalah gambaran isi hatiku dan isi hati. Kita tidak bisa menghindar. Jadi kalau kita ada dalam kerajaan Allah yang membuat kita bisa terkategori kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaan Allah adalah karena lidah. Karena apa? Karena lidah. Lidah ini sulit sekali dikontrol. Karena saya membaca Yakobus 3 ayat 6, ternyata lidah itu adalah organ yang ada dalam tubuh kita yang sebenarnya dia punya kontrol itu. Kalau tidak lahir baru, itu digerakkan oleh neraka. Amin. Lidah yang tidak lahir baru itu dikontrol dan digerakkan oleh Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oh, saudara yang sudah berapa kali baca ayat ini bilang amin. Lidah dikontrol. Kalau saudara tidak kontrol, lidah harus dikontrol oleh firman dan Roh Kudus. Lidah harus dikontrol oleh Roh Kudus. Kalau tidak dikontrol oleh Roh Kudus, lidah akan dikontrol oleh neraka. Jelas? Jadi hidup mati ditentukan oleh masih di bumi, hidup dalam kerajaan Allah, sudah pakai fasilitas kerajaan Allah, tapi lidah tidak boleh lupa. Lidah harus juga pakai dalam dimensi kerajaan Allah. Katakan amin. Bicara sembarangan, bicara asal-asalan. Saya tidak suruh saudara berdusta, tapi walau sakit tidak perlu saudara besar-besarkan sakit. Katakan amin. Karena sakit itu bukan Tuhan. Sakit itu harus dilawan. Jangan bertuhankan sakit. Katakan amin. Jadi lidah kita, ucapan kita, bibir kita, perkataan kita, semua sistem bicara kita yang menghasilkan statement, apabila tidak dikontrol oleh Roh Kudus, itu akan dikontrol oleh neraka. Nah, aneh kalau kita dalam kerajaan Allah, ada hidup dalam kerajaan Allah, tapi di bawah kontrol neraka. Jangan itu terjadi. Jaga lidah. Jaga lidah, amin. Bagaimana kan saya pernah dengar kita tapi mulut memang jahat, no? Tapi lidah memang susah kontrol. Tapi biar begini, tapi hati bagus, tapi hati manis. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Sebab apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Berhenti kasar. Berhenti kasar bicara. Berhenti kasar bicara, maaf, anak-anak muda, pada orang tua. Jangan kasar pada orang tua. Kata-kata kasar, kata-kata ketus, itu
melemahkan, menyakiti orang. Karena lidah juga adalah silet yang tajam. Haleluya. Misalnya saudara lagi menyanyi dengan semangat, menyanyi dengan luar biasa, kemudian ada orang datang, mana suara yang bagus sekali, mana lebih bagus buat dia. Kasih. Kata-kata berpengaruh. Saya contohkan, bilang diri kamu, tetap semangat dengan firman. Sentuh yang diri kamu, tetap semangat dengan firman. Haleluya. Pengaruh. Jadi karena kontrol lidah ada pada saudara, jangan biarkan lidah kita dikontrol oleh neraka. Haleluya. Kalau ngomong lapar, marah ya, susah, semua itu kata-kata kita itu akan diwisuda oleh iblis. Karena hidup mati ditentukan oleh lidah, perkataan kita. Walaupun faktanya kita lagi tidak berdaya, tapi firman berkata segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Pakai lidah untuk memperkatakan firman. Waktu lidah memperkatakan firman, itulah rema. Dan firman yang kita dengar itu menimbulkan iman. Tapi keluhan menimbulkan masalah. Kita kok cuma bilang, sama bilang dengan katakan, tetap kalau isinya melemahkan, bukan itu ciri orang kerajaan Allah. Kita cuma ada bicara. Ya makanya kalau bicara mesti pakai alat sensor. Kalau memang melemahkan untuk apa bicara? Amin. Ya juga saudara-saudara, kenapa kita bicara-bicara melemahkan? Karena dia suka sekali dengar. Jadi itu yang mendengar juga itu yang perlu bertobat telinganya. Jangan berkata-kata yang membuat engkau jadi lemah. Kita sudah mampu, kita sudah berdaya ini. Dan sepope orang, sepope manusia. Saya percaya bahwa perkataan kita punya kuasa. Sekali lagi, perkataan kita punya kuasa. Sebab kalau kita terbiasa, Bapak Ibu, terbiasa tidak mengontrol ucapan-ucapan kita, ada kaitan dengan dusta tadi. Ya oke, ayat terakhir. Sudah senang dengan ayat terakhir? Ya. Haleluya. Itu karena pikiran lagi ke planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Serta tanya Malalaya, ada di YouTube itu. Ayat terakhir. Gimana tadi? Jangan sahabat apa-apa. Orang perlu beli alat-alat baru ini untuk menunjang pelayanan. Itu dari CD. Ayo, 8 apa-apa. Yohanes. Jadi yang lama bukan kita ya, mau cari ayat yang lama ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, Ya. dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Ya. dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Karena dia apa? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya sedikit balik ke belakang. Kalau saudara selalu dusta, terbiasa dusta, saya keluar dari situ. Bapakmu siapa? Ayo. Dusta selalu, bilang saja, bilang jawab supaya gampang, bilang jawab begitu supaya aman, bilang jawab begini. Kalau terus begitu, bapakmu bukan bapak di surga. Bapakmu adalah iblis. Iblis pertama anak. Lalu ya, dari anak kata-katamu. Minta maaf ya. Kalau kau bisa, jangan bilang tidak bisa. Kalau kau bisa melayani, jangan bilang tidak bisa melayani. Karena faktanya Tuhan mau kau bisa. Dan iblis mau kau tidak bisa.
Dan kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya yang Tuhan mau, maka itu akan masuk ke area dusta. Dan dusta hikmat yang dari dunia. Dan itu aneh kalau kita ada hidup dalam kerajaan Allah, menggunakan fasilitas kerajaan Allah, tapi dengan mindset kerajaan dunia, itu namanya, itu namanya penyalahgunaan fasilitas. Haleluya. Jadi yang terakhir, hidup hati dikuasai oleh lidah. Kalau kita tidak kontrol lidah kita, siapa yang akan kontrol? Neraka. Ulangi. Kalau saya tidak kontrol lidah saya, siapa yang akan mengontrol lidah saya? Neraka. Dan neraka ada bapaknya di sana. Siapa bapaknya? Iblis. Dan iblis tidak mungkin bersekutu dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin orang-orang kerajaan iblis ada dalam kerajaan Allah. Hanya bisa ada di organisasi, bisa. Tapi di kerajaan Allah tidak bisa. Paham? Iblis bisa ada di organisasi, bisa. Tapi di kerajaan Allah tidak bisa. Kalau ada orang yang mindsetnya dusta ada dalam kerajaan Allah, akibat akhirnya apa? Akan dilemparkan mata, akan dilemparkan keluar, throw out. Jadi apa yang terjadi? Mereka akan masuk dalam dapur api, rata dan kerta gigi, kegelapan yang paling gelap, rata dan kerta gigi. Dan saya berdoa, saya berharap itu bukan bagian kita, bukan bagian saya. Saudara yang tidak mau masuk ke dalam area yang saya sebutkan tadi, lambaikan tangan. Haleluya. Saya bersemangat karena 1-2 orang di antara saudara berubah mindsetnya. Itulah upah kami, upah saya sebagai orang yang namanya builder, yang membangun saudara. Saudara makin hari, tiap minggu, tiap hari makin berubah, makin terbangun. Haleluya. Tidak ada lagi dusta, amin. Dan kata-kata mesti setting. Jadi tidak ada lagi kalimat cuma kok tapi kata-kata tuh begini, tapi hatinya ada. Berhenti itu. Ulang. Bilang ke dekat, kita sama berhenti dari itu jawab bilang, cuma tapi kata-kata kok tuh begini, tapi hatinya ada. Coba bilang ulang ke kiri kanan. Kita sama berhenti. Sama berhenti. Haleluya. Jangan kita kok cuma bibir lidah itu organ dari neraka yang mengambil tempat dalam tubuh kita yang milik kerajaan surga. Itu tidak boleh terjadi. Katakan amin. Saya berdoa ke tangan. Si karawaya rabatakaya syukur narasi. Firman ini seperti pedang yang bermata dua, yang tajam, bisa memisahkan jiwa dan roh, memisahkan kedagingan dan kebenaran, memisahkan perkataan benar dan perkataan dusta.